Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikil Jabbar, Al-Wahidil Qahhar, Mukawwiril Laili 'alan Nahar, Muqallibil Qulubi wal Absar, Ja'ilit Taqwa Hisnan Hasinan 'anil Syarr, wa ja'ilil ilma wasilatan littaqwa lil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizil ghaffar, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihi al-ghurar. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullah, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladhi ya'wi ilayhi man ittaqah wa la ya'zubu alayhi idraku man asah. Wa uhadhdhirukumul ghaflata 'anil amril mudil fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tashihil amal. Farahimahullahu imran akhadha fi islahi zadihi tayaqqudha li yaumi ma'adih. Qala ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha sekuat tenaga dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan juga berusaha sekuat tenaga dalam menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita berada dalam bulan Sya'ban, di mana dalam bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa membelah bulan. Dan pada bulan ini juga Allah menurunkan perintah kepada kita umat muslim untuk menunaikan zakat. Dan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tersebut turun pada bulan Sya'ban. Juga tak kalah penting bahwa dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mendapatkan laporan-laporan amal perbuatan kita dari malaikat-malaikatnya, yaitu bertepatan pada nisfu Sya'ban nanti. Hadirin
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya merupakan hal penting yang mesti kita pahami, yang mesti kita pikirkan, yang mesti kita teladani, yaitu ketika para malaikat melaporkan amal perbuatan kita, hendaklah amal perbuatan baik dari kita yang akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Sya'ban ini mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada dua unsur penting dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah dari Allah, dan yang kedua adalah menjauhi segala larangan-larangannya. Mungkin manusia lebih cenderung dalam pelaksanaan atau melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedikit dari kita yang cenderung untuk meninggalkan maksiat atau larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal untuk kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah, dua unsur penting ini tidak boleh terlepas, yaitu melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah dan larangan, untuk mengetahui keduanya mesti didasari oleh ilmu. Ilmu adalah dasar bagi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, maka ketakwaan kita tidaklah sempurna. Tanpa ilmu, ketakwaan kita tidaklah baik, tidaklah benar. Bahkan Ibn Ruslan dalam kitab Zubatnya mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya tanpa didasari oleh ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya yang dia kerjakan akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu, yaitu untuk mengetahui perintah-perintah dari Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan bagaimana agar supaya ketika kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Dengan ilmu juga kita dapat mengetahui apa larangan-larangan yang Allah larang kepada kita yang mesti kita jauhi. Tanpa ilmu kita mungkin tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwa ilmu merupakan dasar utama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita memiliki atau mempunyai ilmu tentang itu semua, kita dituntut juga untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Karena di antara syarat
kita untuk menuntut ilmu, yaitu dengan ketakwaan. Teringat ketika Al-Imam Syafi'i pertama kali bertemu dengan Al-Imam Malik di Madinah. Ketika itu Al-Imam Syafi'i berusia 13 tahun. Ketika Imam Malik melihat Al-Imam Syafi'i untuk pertama kalinya, beliau mempunyai firasat yang sangat kuat bahwa Al-Imam Syafi'i akan menjadi tokoh besar dalam Islam, terutama dalam ilmu fikih. Beliau pun berkata kepada Imam Syafi'i yang nama aslinya yaitu Muhammad bin Idris, "Ya Muhammad, ittaqillaha wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun minasy-sya'n." Wahai Muhammad bin Idris, wahai Imam Syafi'i, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibil ma'asi, dan juga jauhilah maksiat. Fa innahu sayakunu laka sya'nun minasy-sya'n, karena engkau akan menjadi tokoh besar dalam Islam. Engkau akan menjadi panutan. Engkau bakalan jadi sosok yang akan dikenang sepanjang masa. Al-Imam Malik memberikan syarat kepada Imam Syafi'i ketika pertama kali menuntut ilmu, yaitu dengan ketakwaan. Dengan takwa, maka insya Allah akan mempermudah segala urusan kita, terutama dalam mencari ilmu. Dan di lain waktu Al-Imam Syafi'i juga mengadu bahwa beliau merasa bahwa hafalan atau daya hafal beliau berkurang. Mengadu kepada Al-Imam Waki' bin Jarrah yang waktu itu beliau berguru kepada Imam Waki' bin Jarrah di Baghdad. Apa kata Imam Waki' bin Jarrah? Imam Waki' bin Jarrah pun mengusulkan kepada Al-Imam Syafi'i untuk meningkatkan ketakwaan dan menjauhi maksiat-maksiat. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Aku mengadukan kepada Imam Waki' bin Jarrah akan daya hafal saya yang kurang, yang mulai berkurang. Maka beliau pun, Al-Imam Waki' bin Jarrah, menyarankan kepada saya ila tarkil ma'asi, untuk menjauhi maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur, dan beliau memberitahu bahwa ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya ketakwaan ketika kita berilmu, karena sebagai barometer kita bahwa iblis merupakan makhluk yang berilmu, akan tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf Al-Faqih Muqaddam Tsani mengatakan, "Lau kana lil ilmi min duni tuqa syarafun, lakana asyrafu khalqillah iblis." Kalau seandainya ilmu tanpa didasari oleh takwa merupakan kemuliaan, maka ketahuilah bahwa makhluk yang paling mulia itu adalah iblis. Itulah pentingnya takwa yang didasari oleh ilmu, dan juga ilmu yang dibarengi oleh takwa. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita ilmu dan takwa sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangan-larangannya dengan benar dan sempurna. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.